Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kelas 10 tentang virus. Sebelum belajar tentang virus, apakah kalian sering mendengar orang berbicara tentang vaksin? Dan tahukah kalian apa itu vaksin? Baiklah, untuk memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Vaksinasi bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan Setelah kalian menyimak video tadi, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri virus secara tertulis dengan menyimak video atau menelaah gambar beberapa virus. Yang kedua, membedakan proses replikasi virus, baik itu siklus litik maupun siklus lisogenik dengan menyajikan diagram Venn. Yang ketiga, mengidentifikasi peranan virus dengan menyajikan daftar peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Pokok bahasan pada materi virus ini yaitu yang pertama struktur virus, yang kedua ciri-ciri virus, ketiga klasifikasi virus, yang keempat reproduksi virus, dan yang kelima manfaat virus. Baiklah, kita akan memahami apa itu struktur virus. Struktur virus disebut dengan virion. Virus atau virion terdiri atas asam nukleat yang mengandung DNA atau RNA. Yang kedua, kapsid yang merupakan selubung protein yang berfungsi melindungi asam nukleat yang terbuat dari enzim. Yang ketiga yaitu sampul, dan yang keempat adalah selubung ekor. Pembungkus ekor ini terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24, dan yang terakhir yaitu papan dasar atau base plate, tempat jarum penusuk yang merupakan perpanjangan serabut ekor yang digunakan untuk tahap absorpsi. Ciri-ciri virus. Virus memiliki beberapa ciri-ciri. Umumnya virus memiliki ukuran mikroskopis. Virus memiliki sifat parasit obligat. Virus juga memiliki dua sifat, yaitu virus sebagai makhluk hidup dan juga benda mati. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki asam nukleat, baik yang berupa DNA atau RNA. Selain itu, virus juga dapat bereproduksi dengan berada di dalam sel inang. Virus dikatakan sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan. Sekarang kita bahas tentang klasifikasi virus. Virus diklasifikasikan ke dalam 4 macam klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan asam nukleatnya. Berdasarkan asam nukleat, virus dibagi menjadi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Yang termasuk ke dalam virus DNA contohnya adalah bakteriofag, herpes virus, parvovirus, hepatitis, dan papilomavirus. Sedangkan yang termasuk virus RNA contohnya yaitu TMV, HIV, SARS virus, maupun rabies virus. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya sampul. Berdasarkan ada tidaknya sampul, virus dibagi dua, yaitu virus bersampul contohnya HIV, herpes virus, dan human papillomavirus, dan virus telanjang contohnya adenovirus, papovavirus, reovirus.
Berdasarkan habitat atau cell host space, virus dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu virus prokariotik yang biasa menyerang bakteri, contohnya adalah bakteriofag. Yang kedua, virus eukariotik yang menyerang protista dan fungi, contohnya mycovirus. Yang ketiga, virus tumbuhan, contohnya TMV. Yang keempat, virus yang menyerang hewan, contohnya rabies. Dan virus kelima yaitu ribovirus, yaitu virus dengan asam nukleat RNA. Contohnya yaitu TMV, HIV, SARS virus, dan rabies virus. Reproduksi virus. Virus dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Virus dapat bereproduksi secara litik melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap absorpsi, di mana virus melekat pada sel inang. Yang kedua yaitu tahap penetrasi, di mana virus memasukkan DNA-nya ke dalam sel inang. Yang ketiga yaitu tahap replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Pada tahap ini, virus mengalami replikasi DNA dan pembentukan tubuh baru. Yang keempat yaitu tahap pematangan yang diikuti dengan tahap lisis. Di sini virus sudah terbentuk utuh dan sel inang pecah yang memungkinkan virus untuk keluar meninggalkan tubuh inang. Sedangkan cara reproduksi yang kedua yaitu siklus lisogenik, dimulai virus menempel pada inang dan memasukkan DNA-nya ke dalam sel inang. Tahap selanjutnya, DNA inang disisipkan ke dalam kromosom sel bakteri yang biasa dikenal dengan istilah profag. Tahap keempat, profag mengalami pembelahan, diikuti oleh pembelahan DNA virus. Tahap selanjutnya yaitu tahap di mana profag memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki fase litik. Selanjutnya, di fase litik, virus akan keluar meninggalkan tubuh sel inangnya. Manfaat virus. Virus bagi kehidupan manusia memiliki manfaat yang menguntungkan maupun merugikan. Manfaat virus yang menguntungkan diantaranya yaitu virus sebagai faktor rekayasa genetika. Dalam hal ini, virus dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan sehingga virus dapat menjadi pembawa atau vektor. Yang kedua, virus juga dapat digunakan untuk melemahkan bakteri patogen. Yang ketiga, virus umumnya juga biasa digunakan untuk pembuatan vaksin. Contoh vaksin yang sudah dibuat dari virus yaitu vaksin polio, vaksin rabies, vaksin hepatitis, vaksin MMR, dan vaksin COVID-19. Sedangkan peran virus yang merugikan yaitu virus dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya yaitu penyakit pada hewan, yaitu Newcastle disease yang menyebabkan tetelo pada ayam, foot and mouth disease yang menyebabkan penyakit kuku dan mulut pada sapi, papillomavirus penyebab tumor hewan, rabies virus penyebab rabies, H5N1 penyebab flu burung, dan cowpox virus penyebab cacar pada sapi. Selain itu, virus juga menyebabkan penyakit pada tumbuhan, contohnya yaitu tobacco mosaic virus yang menyerang tembakau, CVPD yang menyerang tanaman jeruk, tungrovirus yang menyerang padi, dan citrus leprovirus yang menyebabkan bercak pada daun jeruk. Virus juga dapat menyerang manusia, contohnya HIV, COVID-19, influenza, cacar, campak, dan hepatitis. Nah, demikianlah tadi bahasan kita tentang virus. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.